Cina. Kemudian Indonesia akan mengekspor kopi, udang, minyak, kelapa sawit, dan kakao mengekspor ke Cina. Karena di Cina tidak terdapat bahan-bahan seperti ini. Arti dari kata import itu berasal dari kata in, yang berarti masuk. Kemudian ekspor atau exit yang berarti keluar. Ekspor adalah penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Sedangkan impor adalah pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sepatu Banu yang dibuat di Cina termasuk barang impor karena Indonesia membeli atau mengirimkan barang tersebut dari luar negeri ke dalam negeri. Adapun bagi negara Cina, sepatu tersebut merupakan barang ekspor. Dalam perkembangannya, hubungan antar negara tidak hanya berkaitan dengan urusan perdagangan saja. Hubungan antar negara juga diperlukan untuk berbagai tujuan, seperti mengenal budaya satu sama lain, menyebarkan agama, menjaga keamanan, mengembangkan teknologi, atau menangani persoalan dunia bersama-sama. Globalisasi. Perkembangan teknologi memudahkan hubungan dan kerjasama antar negara. Hubungan yang kian meningkat ini pun mulai menghapuskan batas-batas geografis antar negara. Oleh karenanya, saat ini sebuah peristiwa yang sedang terjadi di satu daerah dapat dengan mudah diketahui oleh daerah lainnya di dunia. Begitu pula, sebuah perubahan yang terjadi di satu wilayah dunia dapat dengan mudah mempengaruhi atau memberikan dampak bagi wilayah-wilayah di belahan bumi yang lainnya. Proses perkembangan yang mencakup seluruh dunia ini kemudian disebut dengan globalisasi. Globalisasi tidak terjadi dengan sendirinya loh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain perkembangan sistem perekonomian dunia, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kemajuan teknologi dalam bidang transportasi. Perkembangan globalisasi juga terjadi seiring dengan kehadiran perusahaan multinasional. Dari namanya, apakah kalian sudah dapat membayangkan apa yang dimaksud dengan perusahaan multinasional? Ya, multi berarti banyak, sedangkan nasional berarti bangsa atau negara. Jadi, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di beberapa wilayah negara. Misalnya, terdapat sebuah perusahaan sepatu yang memiliki pabrik pengolahan bahan baku di Indonesia dan pabrik produksi barang jadi di Cina. Sementara, kantor pusatnya berada di Amerika dan memiliki kantor pemasaran di seluruh negara Asia. Globalisasi juga memungkinkan penyebaran sebuah tren di satu wilayah dapat menyebar ke seluruh wilayah dunia. Maraknya penggemar klub sepak bola Eropa serta film dan musik Korea merupakan contoh dari fenomena globalisasi tersebut. Globalisasi memungkinkan barang-barang, informasi, hingga budaya dari suatu negara masuk ke negara lain. Globalisasi di berbagai bidang. Bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dimulai dengan perubahan mekanisme pertukaran barang dan jasa. Globalisasi mengintegrasikan ekonomi setiap negara ke dalam sebuah sistem ekonomi global yang saling terintegrasi satu sama lain. Dalam globalisasi ekonomi, terjadi persaingan bebas melalui mekanisme pasar bebas yang berlaku internasional. Politik. Hubungan diplomatik antar negara di dunia kini makin meningkat seiring derasnya arus globalisasi di bidang politik. Globalisasi memudahkan kerjasama internasional antar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hubungan diplomatik tersebut meningkatkan serta memperluas hubungan antar negara di berbagai bidang, serta membuat partisipasi aktif bagi setiap negara dalam politik internasional menuju perdamaian dunia. Globalisasi turut pula membentuk sistem politik suatu negara. Hal ini dikarenakan negara-negara lebih terbuka untuk mempelajari dan menerapkan sistem
ketatanegaraan yang lebih baik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, Indonesia kini membentuk instansi baru seperti MK dan DPD. Kini, masyarakat juga lebih melek akan politik dan mau terlibat dalam persoalannya. Hal ini dibuktikan dengan bermunculannya partai politik sebagai bentuk aspirasi rakyat. Bidang budaya. Globalisasi juga mempengaruhi budaya suatu bangsa. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti proses migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain dan menetap dalam waktu lama. Tak bisa dipungkiri, mereka turut serta membawa budaya dari negara asalnya. Selain itu, globalisasi di bidang budaya juga mewujud dalam mode atau fashion yang sedang populer. Misalnya, mode atau fashion Korea yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hubungan antar negara terjadi karena setiap negara perlu saling memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi saja, namun terkait juga dengan bidang-bidang lain, seperti bidang pertahanan dan keamanan, teknologi, kesehatan, budaya, agama, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Banyak negara yang menawarkan peluang beasiswa untuk sekolah di negaranya. Kalian bisa belajar dari negara lain dan mengembangkan Indonesia dengan ilmu tersebut. Apakah kalian memiliki cita-cita untuk belajar di luar negeri? Demikian anak-anak, pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.